Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, berjumpa lagi di dalam PBM Belajar Bareng Masjid ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dinamika atmosfer bagian yang ke-9, unsur cuaca iklim yang kelima, yakni adalah awan. Nah, video mengenai awan ini akan dibagi menjadi beberapa video, dan di video yang pertama kita akan fokus membahas mengenai stabilitas di atmosfer. Oke. Sebelum kita masuk, kita perhatikan dulu bahwa yang namanya awan itu bisa terjadi karena adanya siklus air ya teman-teman ya. Kenapa bisa ada siklus air? Nah, karena ya di bumi ini yang namanya air itu tidak bertambah, tidak berkurang jumlahnya. Jumlahnya tetap, tapi dia mengalami perubahan wujud ya, dari benda cair ya, bisa ke gas, bisa juga ke benda padat. Benda padatnya itu adalah es gitu ya, pembekuan. Nah, yang kita akan fokuskan di sini karena berhubungan dengan awan adalah proses ini nih, penguapan dan kondensasi. Evaporation and condensation. Kenapa? Karena evaporasi itu kan nanti penguapan ya, perubahan dari wujud cair, air dalam bentuk cair ke dalam wujud gas. Gasnya itu adalah awan dalam gas. Nah, tapi nanti pada saat pembentukan awan terbentuk juga yang namanya proses kondensasi, yakni perubahan wujud dari wujud gas ke wujud cair gitu ya. Wujud airnya adalah titik-titik air yang nantinya kita temukan di awan. Itu teman-teman. Nah, tapi sebelum kita lihat ke situ, kenapa sih bisa terbentuk gitu ya? Karena ada ini nih, yang kita sebut sebagai condensation nuclei. Apa itu condensation nuclei? Condensation nuclei itu adalah titik-titik Nah, kondensasi itu kan tadi kan perubahan wujud dari gas ke cair ya. Nah, berarti ada partikel-partikel gas ya, dia yang nanti akan menarik ya unsur-unsur yang ada di sekelilingnya. Nah, unsurnya ini apa? H2O, air. Nah, ada banyak nanti yang tertarik ke situ. Nah, ketika proses pembentukan itu, ada nuklei yang hygroskopik, ada yang hydrophobic. Hygroskopik ini artinya dia yang bisa menarik air. Ya. Kalau yang hydrophobic dia yang justru akan menolak air. Contohnya apa? Yang hygroskopik ini contohnya adalah garam. Nah, hasil penguapan dari garam. Kalau hydrophobic nuklei ini contohnya adalah minyak. Dia hydrophobic. Sel-sel utama ini dia bentuknya sudah cair gitu ya di udara ya. Di udara benda padat atau benda cair itu bisa juga. Kalau garam dia benda padat. Partikel-partikel garam itu di udara dia bisa membantu menyerap air sehingga nanti bisa terbentuk lama-lama terbentuklah awan kalau airnya semakin banyak. Itulah kenapa kalau kita ingin melakukan hujan buatan itu ya, itu biasanya menaburkan benih-benih garam di udara. Nah, itu kenapa tujuannya? Ya, karena garam itu partikel garam itu dia sifatnya hygroskopik, dia bisa menarik air. Sementara kalau minyak gitu ya, lemak itu dia hydrophobic, dia tidak bisa menyerap air, dia justru menolak air. Nah, makanya itu dipakainya garam. Oke. Nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih awan bisa terbentuk ya? Nah, tapi untuk bisa masuk ke situ, kita harus paham dulu tentang yang namanya stabilitas atmosfer. Nah, kenapa? Nah, kita lihat bahwa yang namanya awan itu terbentuk ketika udara itu dia naik dan mendingin. Nah, kenapa bisa naik, kenapa bisa turun udara? Nah, itu berhubungan dengan yang namanya stabilitas atmosfer. Ya. Nah, kita lihat bahwa yang namanya uh, ada dalam atmosfer itu kita sebut sebagai istilah-istilahnya dulu nih. Ada yang namanya parsel udara. Parsel udara itu apa sih? Dia ini udara yang terkandung dalam satu ruang ya. Jadi volume udara. Nah, dalam ruang sini nanti dia ada partikel-partikel udaranya. Ini kalau teman-teman ingat waktu kita belajar tentang suhu atau temperatur ya. Kalau udara itu panas, partikel-partikel yang di dalamnya itu suhunya tinggi itu berarti dia apa? Bergerak cepat.
Sementara kalau udara dingin dia bergeraknya lambat dan cenderung lebih padat gitu ya. Makanya nanti tekanan jadi tinggi. Gitu. Itu parsial udara. Nah, kemudian nanti ada lapse rate. Lapse rate itu adalah laju penurunan suhu seiring dengan tambahnya ketinggian. Nah, ada yang namanya dry adiabatic lapse rate. Ini ketika kondisi udaranya dry, kering, dan ada moist adiabatic lapse rate ketika kondisi udaranya lembab, atau bisa juga disebut sebagai saturated adiabatic lapse rate, itu ketika udaranya tersaturasi. Tersaturasi itu maksudnya udara kondisi jenuh. Kondisi jenuh itu berarti kelembaban udaranya 100%. Nah, ada juga yang disebut sebagai environmental lapse rate. Ya, environmental lapse rate itu dia laju penurunan suhu udara di lingkungan. Nah, ini yang biasa-biasa teman-teman ketahui bahwa setiap naik ketinggian sekian ratus meter, 100 meter, dia akan turun udara 0,6 derajat Celcius. Tapi biasanya kalau kita pakai buku-buku dari luar ya, dari Amerika, dari Inggris gitu, biasanya mereka menggunakan 0,65 derajat Celcius per kenaikan 100 meter atau 6,5 derajat Celcius setiap kenaikan 1000 meter. Itu yang nanti kita pakai. Jadi itu ya, apa namanya, lapse rate. Nah, tapi teman-teman paham nggak maksudnya dengan udara yang stabil sama udara yang tidak stabil? Itu bedanya apa sih? Kondisi udara yang stabil itu adalah kondisi udara ketika misalkan ini parsel udaranya nih ya, dia terangkat naik, dia akan mempertahankan kondisi, jadi nanti dia akan balik lagi ke kondisi semula. Itu artinya udara tersebut stabil. Kalau udara itu tidak stabil, itu ketika ada udara naik, maka udara tersebut akan makin cepat naiknya. Nah, itu artinya kondisi udara tidak stabil. Atau turun, sama juga. Udara turun, dia semakin cepat turunnya, itu artinya udara tidak stabil. Nah, sekarang kita masuk ke tentang stabilitas atmosfer. Ada beberapa istilah dalam stabilitas atmosfer. Yang pertama adalah kondisi atmosfer stabil. Nah, ini yang tadi, kondisi atmosfer stabil itu adalah ketika ada sebuah parcel udara dia diangkat naik atau ditekan untuk turun, dia akan kembali ke posisi semula. Kecenderungannya akan seperti itu. Kenapa? Artinya kondisi udara tersebut stabil, ya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa yang namanya udara stabil itu kapan terjadi? Ketika environmental lapse rate-nya, laju penurunan suhu udara di lingkungannya lebih kecil daripada laju penurunan suhu udara pada saat kondisi moist, saat kondisi lembab. Nah, jadi kalau misalkan environmental lapse rate-nya segini, apa namanya, laju penurunannya yang MALR yang segini. Nah, ini MALR-nya. Ya. Ini yang ELR. Nah, apa konsekuensinya? Nah, apa sebabnya dulu ya? Sebabnya apa? Itu biasanya ketika terjadi pada saat waktu malam, ketika malam hari kan itu terjadi radiational cooling. Radiational cooling itu adalah pendinginan permukaan permukaan bumi, udara yang ada di permukaan bumi itu karena ada radiasi dari permukaan bumi itu dia naik pada saat malam, sehingga pendinginan udaranya. Nah, pada saat pagi hari lah kondisi environmental stability ini atau kondisi atmosfer stabil ini terjadi. Makanya nanti ketika kemarin kita belajar tentang kelembaban udara, ada embun pas pagi hari. Itu kenapa? Ya ini karena kondisi udaranya stabil, atmosfernya stabil. Kondisi atmosfer stabil itu biasanya cirinya juga apa? Cirinya nanti biasanya selain adanya embun, bisa juga terbentuk kabut. Nah, kabut yang ada pagi-pagi itu biasanya waktu subuh nih, ketika belum belum terlalu panas, belum mataharinya baru muncul sedikit dan panasnya dia lagi peralihan antara malam hari ke pagi hari. Nanti semakin mataharinya naik, kondisi atmosfer semakin panas. Nah, itu biasanya nanti kondisi atmosfer yang stabil ini tidak lagi terjadi. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini kita sebut sebagai kondisi atmosfer yang stabil. Konsekuensinya apa? Yaitu tadi, kalau ada udara yang naik, dia tidak akan ikut naik parsel udaranya. Parsel udara dia akan kembali ke posisi semula. Nah, itu dia konsekuensi dari stabilitas kondisi atmosfer pada saat stabil gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita perhatikan kondisi yang kedua adalah ketika adanya yang disebut sebagai stabilitas netral
atau natural stability. Ini sebenarnya bukan kondisi stabilitas di atmosfer pada umumnya ya, cuman ini penting karena untuk nanti membandingkan dengan yang kondisi tidak stabil. Kondisi stabilitas netral ini ada dua kondisi. Kalau dia pada saat yang udara kering, maka itu ketika environmental lapse rate-nya, ELR-nya itu sama dengan DALR, dry adiabatic lapse rate. Ya, atau kalau pada kondisi udaranya lembab, maka itu pakainya ELR, environmental lapse rate-nya, laju penurunan suhu udara di lingkungannya itu sama dengan laju penurunan suhu udara pada suatu parsel udara yang mana parsel udara tersebut moist, lembab. Itu kondisi stabilitas netral. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi yang berkebalikan dari yang tadi. Kondisi atmosfer yang tidak stabil. Oke, kondisi atmosfer yang tidak stabil itu ketika apa? Ketika environmental lapse rate-nya lebih besar daripada di dry adiabatic lapse rate. Misalkan environmental lapse rate-nya ini, laju penurunannya, dry adiabatic lapse rate-nya, kita pakai warna ungu di sini, itu segini. Berarti apa? Dia lebih cepat penurunan suhu udaranya di environmental lapse rate dibandingkan dry adiabatic lapse rate. Apa konsekuensinya? Nah, kalau ada parsel udara yang naik, di sini ya kondisinya ya. Ini misalkan kondisi di atmosfernya nih, suhu di atmosfer itu di permukaan misalnya 30. Kemudian di sini dia 25. Di sini 20, di sini 15 misalnya. Nah, kalau di saat kondisi atmosfer yang tidak stabil, di sini 30 sama-sama 30. Ketika naik di sini ya dia turun, tapi laju penurunannya lebih sedikit. Kalau di sini 25 berarti sini lebih hangat. 26 misalnya. 20 misalnya 22, 15 misalnya ini 17. Itu apa artinya? Artinya penurunan si parsel udara itu dia lebih suhu udara di dalam parsel udaranya itu dia berarti lebih apa? Dia lebih hangat daripada kondisi suhu di lingkungannya. Nah, ini berkebalikan sama yang tadi. Kalau kondisi udara atmosfer stabil, itu penurunannya begini ntar. Kalau di sini 30, 25, 20, di sini 15. Parsel udara di sini 30, ketika naik di sini lebih cepat turunnya. 22, sini sudah 17, yang di ini kondisi lingkungannya 15, dia masuk sudah misalnya sudah 10. Nah, apa konsekuensinya? Maka kalau pada saat kondisi udara yang stabil, dia nanti tidak akan terus naik. Dia akan kembali ke posisi semula. Sementara yang di sini dia akan semakin cepat naiknya. Konsekuensi lainnya adalah laju penurunan suhu udaranya. Kalau udara itu naik, ya, parsel udara ini naik, ya, dia nanti akan mengalami pemanasan. Dia akan mengalami pelepasan energi. Kenapa? Karena dia nanti udara yang naik itu nanti akan mengembang, ya. Ketika udara itu mengembang, berarti dia apa? Dia pergerakan partikel-partikel udara itu akan bergerak lebih cepat. Nah, itu artinya suhunya akan tinggi gitu ya, teman-teman ya. Itu kondisi yang udara tidak stabil. Nah, kondisi udara yang tidak stabil ini terjadi kapan? Kondisi udara yang tidak stabil ini itu biasanya terjadi ketika pada saat kondisi di waktu-waktu sore, ya, sore hari jam 4, jam 5 itu kondisi udara itu tidak stabil. Makanya pada sore hari ini biasanya terjadi angin kencang, angin ribut, angin puting beliung di kita itu biasa disebutnya. Nah, itu pada saat sore hari. Karena apa? Karena kondisi atmosfernya tidak stabil. Ya, itu konsekuensi nanti akan terjadi puting beliung misalnya. Itu kalau misalkan tidak stabil, sangat tidak stabil gitu ya. Nah, tapi kondisi yang terakhir adalah kondisi atmosfer tidak stabil bersyarat. Nah, ini yang paling sering terjadi justru, conditionally unstable. Ini kan pada saat kapan? Ketika environmental lapse rate itu ada di antara moist MALR, moist adiabatic lapse rate, dan dry adiabatic lapse rate. Ini adalah kondisi umum di atmosfer, gitu ya teman-teman ya. Nah, kondisi umum di atmosfer itu yang ini, yang kondisi tidak stabil bersyarat. Nah, sampai di sini dulu kita bahas tentang stabilitas atmosfer. Di video selanjutnya kita akan lebih lanjut lagi tentang stabilitas atmosfer ini, kenapa bisa
atmosfer tidak stabil, dan juga nanti kita akan lanjut ke pembentukan awan. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa videonya di-like, di-share ke teman-teman, dan juga channel BBM ini di-subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.